1 Samuel bab 18 ayat 6-9, bab 19 ayat 1-7. Saul berikhtiar membunuh Daud. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan karena dia Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tak kalah melihatnya, engkau bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataannya itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 56 bab 2-3, 9-13. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seturuku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Tuhan, engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku kutaruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji, kepada Tuhan yang sabdanya ku junjung tinggi. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nazarku kepadamu ya Allah akan ku penuhi, dan kurban syukur akan ku persembahkan kepadamu. 2 Timotius bab 1 ayat 10. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Markus bab 3 ayat 7-12. Roh-roh jahat berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi dengan keras Yesus melarang memberitahukan siapa dia. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai ia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan.